saya ambil di Al-Quran, surat Yasin ayat 21. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan, sesungguhnya dia selalu dalam petunjuk. Baik Pak X, sudah ditayangkan tadi, sudah disampaikan. Ini tema dari netizen ya, Mr. X. Dari netizen ini. Jadi materi malam ini blessing life. Itu sederhana keberkahan hidup. Nah, di tema ini saya ambil itu jadi antonimnya dari judulnya Burger Kill, Unblessing Life gitu. Ya mah blessing now gitu. Jadi kalau tadi Burger Kill masih gelap gitu. Unblessing Life gitu. Saya ambil yang positifnya aja. Gitu. Surah Nabi Muhammad. Nah, terlebih karena hari ini kehidupan, kabar yang kita dengar, hampir semua yang kita dengar tidak menyenangkan. Terlebih yang datang dari media. Gitu. Tambah tadi saya baru dengar bocoran dari Ring 1. Ada kemungkinan tanggal 6 bulan 6 2026 Indonesia bubar. Yes. Ya, bisa nyendai kan ibu barunya. Bisa nyendai. Cak Nun bilang 2030 bubar Indonesia gitu kata Cak Nun di Majelis Maya. Gitu. Ya kalau kalam ini insya Allah bubar jam 1 lah gitu. Ya mau bubar mau terus berjalan kita nikmati aja. Semoga Indonesia selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Ditambah mengejutkan juga kemarin belum selesai itu namanya. Nah, intinya. Belum selesai tuntutan dari kiai yang menyimpang itu yang di Jawa Timur tuh kemarin di Garut lagi terjadi lagi itu. Di Samarang Garut. Gitu, di tempat pendidikan. Nah, ini yang menjadi satu isyarat-isyarat buruk gitu. Isyarat bahwa pantas dan wajar kalau negeri ini ya seperti ini, keberkatannya tidak dapat dinikmati oleh semua orang, dikarenakan tidak mengikuti tuntunan sang pemilik kehidupan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo Pak Hendro, woi gini kan. Jadi kita turunkan dulu ini si blessing ini. Kita translate ke bahasa Al-Quran. Si blessing ini bahasa Quran apa tuh? Barokat. Si barokat sok disingkat ke orang berkat. Gitu. Ugun sudah dapat berkat belum Ugun? Kopi berkat. Berkat. Si berkat ini sebab apa akibat? Akibat. Nah, si akibat ini berarti harus ada yang memicu. Namailah sebab. Nah, maka ada hukum sebab akibat gitu. Jadi akibat itu apa? Akibat itu ujungnya sebab. Gitu. Jadi ada perbuatan mengakibatkan tertentu, nggak langsung.
Gak langsung. Ada jarak. Nah, ujung jaraknya itulah akibat. Si A minum khamr sejak usia 20 tahun. Usia 50 tahun benang nontot baol. Tah, nontot baol teh akibat tina mabok 30 tahun yang lalu. Oh. Mau langsung. Macam silakan sini, macam silakan. Kemana itu ngopri? Mereka dia yang ngopri. Sono ka Bapak Thomas. Thomas. Coba silakan Bang Jimat. Sarjana S1 itu sebab akibat. Akibat apa sehari semalam? Ya enggak. Itu panjang ceritanya. Itu. Terus Pak X panen padi. Panen sebab akibat? Akibat sebab menanam. Apa semalam? Ya enggak. Minimal 6 bulan. Gitu. Jadi setiap sesuatu ada sebab-sebabnya bermacam-macam. Begitu Padani waktu di Birmingham, dingin kan? Dingin perlu kehangatan. Istrinya hamil. Apa besok langsung lahiran? Ya enggak. 9 bulan. Gitu. Atau udah tiris. Minus berapa nih itu? Tuh, sudah apa 10, di 15 ke seripo. Jadi yang pakai Inggris kumaha dia. Paling Bandung 25 derajat ke seripo, tiris. Wah. Dasar orang lembur dia. Desok. Aitan yang panggil jeung sin picus dia kumaha. Seripo 25 derajat oke. Gitu. Biasa kita kan makhluk-makhluk kearifan lokal gitu. Itu. Gitu Wades. Amang atunya ke amangnya. Kayak minggu harap lah gitu. Hanya kestal heula nya kestal asal anyar. Gitu. Bari nganaskun. Atau jeung Mang Aceng rekatan ka Cili tuh ka Utrit Cili ge. Cililin. Kan Windro kan Cicago nya, Windro nya. Di situ Caket Dago. Luar biasa. Cicago. Itu keren mah Utrit orang Cili itu. Cili Amerika Latin, ente Cililin. Oke, balik lagi. Jadi si blessing teh itu bahasa Al-Qur'annya apa tuh? Barokat. Si barokat teh akibat dari sebab. Nah, apa sebab yang mengakibatkan barokat? Nah, sebab yang mengakibatkan barokat itu apa itu, Pak Roy? Iman dan takwa. Itu. Seperti bunyi dalam surat Al-A'raf ayat 96. Jangan baca. Saudara Alvino, itu orang Chili kita guys dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Ya, saudara Nabi Muhammad. Di dalam surah Araf ini Al-Quran sudah memberikan isyarat jalan keberlimpahan bagi satu penduduk negeri. Walau anna ahlal qura. Dan sekiranya gitu. Sesungguhnya gitu. Ahlal qura, penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau. Manggapski. Salam, sudah Manggapski. Jadi sederhana begitu. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Tuh. Karena anak itu kalimat sungguh-sungguh tuh, kalimat pasti. Maka la fatahna alaihim barakati minas samawati wal ard. Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kenapa tidak berkah dunia akhirat? Gitu. Karena kan kita kan kalau kita berdoa kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu. Tapi ini menggunakan sama'i wal ard. Langit dan bumi. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi pada akhirnya di ayat ini si kota itu dapat gak berkat langit dan bumi? Enggak. Malah dapat siksa. Gitu. Akibat dari sebab dosa yang mereka lakukan. Kira-kira negeri Indonesia nyambung gak kayak gini gak? Hah? Coci gak kira-kira ini? Coci. Indonesia ini kicau atau kacau? Kicau. Hah? Kicau. Jadi ada yang berkata kicau-kicau mania, ada yang berkata kacau-kacau semua. Gitu. Nah, balik lagi. Tuh. Jadi seandainya jika iman dan takwa tuh. Mata kata iman dan takwa selalu diulang-ulang Al-Quran tuh. Kalau bicara syariatnya, langit yang di atas kita ya sederhana hujan lah. Dari bumi yang ditumbuhkan.
atau yang diakibatkan dari air hujan itu sendiri. Hujan yang turun ke bumi itu sebagian ada yang diserap oleh tanah. Sebagian ada yang jatuh di genting rumah Anda. Yang mengalirkan kotoran kucing di genteng-genteng Anda. Ada pula hujan yang menjadikan genangan di jalan. Ada? Sarantan, genang, kayak itu. Gitu. Kalaulah air hujan yang turun aja pun melahirkan genangan, masa sih aku sama kamu gak melahirkan genangan? Au! Masa sih? Gitu. Itulah kenapa Gamski datang. Pasti kan terkenang Anda kan? Betul nggak? Jujur aja, udah gak usah malu-malu. Aduh, kenangan nih. Gitu. Udah berapa tahun Gaf ke sini? Terakhir Agustus 2024. 2 tahun tuh, kan? 2 tahun. Udah lulus gitu, udah lulus, udah dapat sertifikat, dapat ijazah. Cuma karena kangen ya datang lagi. Coba kalau di mahasiswa nggak ada kayak gitu. Bener nggak? Di UIN udah nggak ada, nggak lulus kuliah di Malaya. Bener nggak? Gitu. Roy kuliah di mana dulu? Lulus. Bener ijazah. Naik kampus deh. Wah naik pasti naonan. Tapi lah mau di kuliah malam mah duka kumaha geus lulus teh hayang sakola deui. Ya Allah luar biasa. Gitu. Kunaon sebab karena ijazah saja ditahan. Tan beres administrasi. Ada pula hujan yang melahirkan ditampung oleh tanah. Jadilah situ, jadilah danau, gitu. Ada hujan yang menjadikan menyapu sampah-sampah di sungai, gitu. Bahkan ya, punten pada nih, di Birmingham ayah susukan tuh model anu di Bekasi nuruntah, aya gitu. Teu aya nya, baru resih gitu. Gitu. Aya tukang sampahna aya gitu. Aya, ngangge sami teu seda gitu. Ngangge naon itu tukang sampahna? Hah? Nganggo truk, luar biasa. Kenapa di Inggris ke sungainya bersih-bersih? Suatu di kita sungainya kotor-kotor. Gitu. Kenapa? Karena di Inggris mah ada aturan jangan buang sampah ke sungai. Tanpa ada tulisan, ya Allah cabutlah menyawa. Gak ada. Aya anu gitu. Oh guns gitu. Ya. Kill him. Ada. Jembrong. Gitu. Oh, utusan gitu lah. Tah eta di keluar gerbang NTIS tulisannya teh Tuhanku cenah. Wafatkanlah. Hah? Oh miskinkanlah 7 turunan. Siapa yang buang sampah di sungai ini? Sampai kaki itu. Tadi anger micen kene kurang ajar. Coba. Ari disebut kafir, ngadatna luar biasa. Heukeuh we disebut si iman. Gitu. Jadi kalau di langit hujan. Dan sekarang hujan pun iklimnya sudah nggak jelas. Betul nggak? Si frekuensinya sudah nggak teratur kayak dulu lagi. Kalau dulu kan dari kecil kita tanamkan pokoknya mah bulan berberan atau hujan. Ah, enak mah teu bernaon we.
Itu udah nggak jelas tuh. Bahkan karena bumi ini pun dirusak oleh tangan manusia, hingga hari ini mengejutkan para astronomi. Bulan sudah pelan-pelan meninggalkan bumi. Menjauh dari bumi. Itu setahunnya itu 3,5 cm. Jadi kalau 10 tahun berarti sudah mencapai 35 cm. 20 tahun 70 cm. Tuh. Itu fenomena alam. Itu isyarat dari Allah tuh. Jadi seakan-akan bumi pun udah nggak mau deket lagi. Sampai lontongnya nggak semung dijenging sate, gitu kan ngeri. Kan ngeri itu. Harusnya kan disatukan lontong dan sate itu kan. Nggak semung nggak hiji itu. Dipisah ya. Bubur jeung kerupuk kan dipisah. Coba ya nama. Naskun jeung kerupuk dipisah tuh. Dipisah. Tuh ya, jangan dipisahkan, sakit rasanya itu. Oh, dipastikan. Dipastikan dipisah aja. Oh gitu. Gitu. Jadi nanti kalau ada beli begitu dipisah satu ini. Oh dipisah. Oh kalau saya mohon janganlah. Saya merasakan langsung gitu. Gak enak kalau dipisah tuh. Gitu. Nah. Jadi kalau secara hakikat langit itu berarti pikiran kita tuh. Si bumi ini perasaan kita. Tuh. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan menganugerahkan berkah dari langit dan dari bumi. Karena tidak semua makhluk di bumi ini mau beriman dan bertakwa, akhirnya si berkah ini hanya didapatkan oleh setiap individu yang beriman dan bertakwa. Tuh. Melalui pikiran dan perasaan. Tuh. Karena banyak pula orang yang mendustakan, akhirnya banyak orang yang ditimpa azab pikirannya. Tuh. Dan ditimpa azab perasaannya. Hingga pikirannya kacau. Stres. Tebarkah. Bingung. Tidak bisa berpikir solusi atas setiap masalah. Padahal setiap problem itu ada solusinya. Dia nggak sanggup. Karena tidak mungkin ada gembok dibuat tanpa kunci. Gitu. Kunci itu kecil, tetapi ngaruhnya besar. Mobil ada kuncinya? Apakah kunci mobil sebesar mobil? Motor Pak X ada kuncinya? Apakah kunci motor Pak X sebesar motor? Kecil. Tetapi kalau tanpa itu gak akan berjalan. Sehingga apa sih berkah itu? Barokah itu apa sih? Berkah itu tadi diibaratkan air hujan yang turun. Air hujan yang turun menjadikan sebagian diserap oleh air, ada yang ditampung oleh tanah. Maka berkah itu awalnya kata tunjuk kepada kolam air yang penuh dengan air. Walaupun diambil berkibik-kibik, tidak mengurangi kadar air. Sumur nate pinuh, dicokotan memenuhi kebutuhan orang, tapi kadarnya nggak berkurang. Seperti simbolnya air Zam-Zam. Itu termasuk ada air juga sumur di rumah kita. Bahkan saya pernah dulu di Sinang Raya tuh, tangganya Mang Tamsku, teis almarhum. Jadi di tengah imah teh ditutupan, pakai awi gitu. Orang teh namu kadinya. Sudah nanya, teh itu apa? Aita naon teh? Cai? Cai? Buka weh.
Dibuka teh rata jeung tembok. Jeung lantai rata, tapi teu modal. Masih gitu kan situ, masih gitu kan? Udah nggak ada ya? Dulu begitu. Saya kecolok dah karek ningali modal gitu. Pamah dicanak saember 2 ember, nya sok kecanak ke dalam ngirangan. Anger sakieu, tapi teu tumpah. Tah berkah eta. Malah aya di Pasir Koja. Kojastun. Betul. Jadi, naon cenah berkah teh? Kolam air yang penuh dengan air walau diambil tidak mengurangi kadar air. Nah, berarti orang yang mendapat berkah itu seperti itu kira-kira gambarannya. Karena tidak mungkin air yang ditampung itu nggak dipakai, terlebih dalam rumah. Pasti minimal dipakai nyese. Apa lagi? Modolan dia mah. Ngisang, semuanya dipodolan. Dipakai mandi, pakai nyuci, pakai masak, gitu kan? Begitupun pikiran kita kan nggak mungkin nggak dipakai. Betul nggak? Pikiran kita tiap hari dipakai, perasaan pun setiap saat dipakai, gitu. Tenaga pun energi dipakai, tapi orang-orang mendapat berkah mau berkurang. Tah, nggak gitu. Eta sih kodenya eta. Artinya kebaikan yang tanpa batas. Ya, gitu. Maka Allah batasi hidup kita di sini, hidup kita waktunya dibatasi. Tapi kalau berkah itu enggak terbatas. Maka banyak di antara para ulama fikih memaknai berkah itu apa? Ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Terus baca 97-nya tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Allah. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang di malam hari ketika mereka sedang tidur? Tuh. Pernah nggak melihat ada satu guncangan di bumi? Bahkan tidak jarang menjadikan akibat banyak korban jiwa. Yang ketika peristiwa itu terjadi, si korban sedang terlelap tidur. Lembang, kemarin tuh. Longsor Lembang. Nah, kersarare gitu. Dan menkenyari malah lompatan teh. Mojo ngogoler, nggak mungkin. Goncang, gua lini kan gitu kan lini. Sarare, nggak mungkin keluar. Pasti gitu. Nggak mungkin sarare. Nyol. Tuh nggak? Pernah melihat? Nah, apakah rumah kita pun berpotensi? Berpotensi. Sehingga dengan kabar yang kemarin sempat memanas lagi itu tentang sesar Lembang, walaupun sekarang sudah tertimpa dengan kabar-kabar MBG dan seterusnya. Lupa lagi. Itu. Naon MBG itu sana?
makan bareng ginding. Gitu. Itu aja. Makan bareng ginding. Gitu. MBG. Terus, ya semoga rumah kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terus, ayo terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوأمن أهل القرى أن يأتيهم أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. Allah. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada waktu duha ketika mereka sedang bermain? Ada pula sesuatu peristiwa di bumi tempat tinggal kita bersama ini, apa yang kita dengan tsunami, gempa, longsor, banjir, yang terjadi justru pada waktu itu di waktu pagi saat si korban atau di tempat itu orang-orang sedang bermain. Ini kan belum jelas main apa, belum jelas. Gitu. Nah, maka Allah melanjutkan tuh ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman gitu, dari makar Allah yang tidak pernah terduga datangnya, tidak perlu sosialisasi terlebih dahulu. Bahkan bulan kemarin tuh Jepang pun yang sudah punya anti tsunami tetap aja. Teknologi orang ya nggak bisa mengalahkan teknologi Tuhan lah. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Nabi Muhammad. Jadi tidak ada orang yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang yang rugi. Nah, jadi aman itu bicara pikiran atau perasaan? Perasaan. Binatang punya perasaan nggak? Punya. Tapi binatang tak punya pikiran. Nah, kalau kita sebagai manusia, kenapa Allah memberikan perasaan? Karena kalau bicara hewan itu insting, namanya insting, bukan feel, tapi insting. Disebutlah animal instinct. Do animal instinct to me? Weh, gini apa kali sepaham itu kembali. Kenapa Allah kasih kita perasaan? Kamu sekali kenapa? Supaya kamu tahu lagi ngemikirin apa, gitu. Karena si pikiran ini nggak punya rasa, teman-teman. Beteng aya rasa lapar, beteng aya rasa mules. Pikiran tuh nggak ada perasaan itu. Pernah mules pikiran? Itu sebab kenapa Nabi Muhammad SAW memfardukan thalabul ilmi sampai mati. Gitu. Kenapa? Karena pikiran gak pernah ada isyarat lapar. Bahkan kecenderungan banyak orang perasaannya saat tiba wajibnya thalabul ilmi, males itu kebanyakan.
Bukan lapar, bukan kenyang. Nggak ada begini, mang nanti ngaji, subuh kene. Pernah. Tapi lamun tawaran dahar mah nolak, alasannya masih kenyang. Tapi kalau ilmu nggak ada orang nolak, alasannya kenyang. Gitu. Paroy itu ya pangosan bulanan tuh di masjid. Mangga, telanjang, kunaon paroy? Aduh wareg gene. Oh, wareg. Gitu, bahkan itu tanpa batas. Nah, jadi maka Allah berikan sepasang pada kita agar kita bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan tujuan yang telah menciptakan kita. Nah, si perasaan pikiran ini kalau tidak dirawat, maka akan rusak lah. Rusaknya lahirlah perilaku yang menyimpang. Seperti pelecehan-pelecehan yang sekarang marak terjadi oleh tokoh-tokoh, oleh tenaga pendidik. Termasuk korupsi dalam skala besar, termasuk kejahatan, kriminal, dan hal-hal menyimpang lainnya diakibatkan orang-orang itu pikiran dan perasaannya kacau. Betul nggak? Kalau orang yang tenang nggak akan begitu. Ngerti? Setuju nggak? Mau kacau, ini tenang. Gitu. Wah, istilah galau, gabut. Itu kan pikiran kacau itu teh. Bahkan fenomena banyak orang muda bunuh diri dikarenakan kacau pikirannya, kacau perasaannya. Gitu. Jadi kunaon cenah Allah mere perasaan teh? Ngarah anjeun apa yang sedang kamu pikirkan. Terus ayo cepet tuh Alpino, jalan Alpino. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. Allah. Ataukah belum juga jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya? Kita pewaris bukan? Pewaris. Indonesia merdeka berapa tahun? 80 tahun. Ngiluan perang. Ente. Ngiluan ngangkat bambu runcing. Ente. Gitu. Ngiluan mau apa nah? Ente. Gitu. Ketepel lah tuh. Ente. Orang pewaris. Gitu. Ya. Tanya pengdolok-dolok acan itu orang mah. Gitu. Terus? Bahwa seandainya kami menghendaki, kami benar-benar akan menimpakan siksa kepada mereka karena dosa-dosa. Oh, karena dosa. Terus? Kami akan menguji hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Tuh, Saudara Nabi Muhammad. Tuh. Jadi, kalau negeri itu hancur tadi dengan gempa, dengan tsunami, atau yang disebut dengan LGBT itu. Nah, LGBT itu? LGBT itu naon? L na teh longsor. G na teh gempa. B na teh banjir.
Tak naon teh tsunami. Tsunami. Sanes pukis gitu. Pukis itu tidak pantas. Jadi LGBT, longsor, banjir, gempa, banjir, itu di bumi. Gitu. Tapi kalau di setiap individu yang hancur, ya ini perasaannya hancur. Cintanya hancur, harapannya hancur, gitu. Terus asanya putus, gitu kan, putus asa. Maka jangan pernah putus asa. Oh, gitu. Putus, gitu ta. Hancur. Kehancuran kalau bumi itu tadi LGBT, gitu. Kalau kehancuran perasaan itu melalui satu keadaan yang dinamai sakit. Sakit ku rasa memecah jantungku. Lagu satu baik itu. Angkasa. Itu. Pernah sakit pernah? Wah, pengalaman. Dani pernah Dani? Wow, masya Allah. Experience? Bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya. Dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak akan pernah sanggup mendengar. Jadi kalaupun duduk di majelis, mendengarkan apapun, gak pernah masuk. Yang ada yang sudah di dalam aja. Itu. Kenapa? Gak pernah bertambah ilmu. Jadi apa yang dia dengar itu bukan mendengar dari sumber suara, tapi dia mendengar dirinya sendiri. Dia gak bisa menampung. Tertutup. Sehingga iya, tuh. Ayah sian wah ya. Ya, tutup. Diisi, masuk mah. Oh, aja iya we anger. Disebutnya cek orang Sunda mah marakadawang gitu. Bejaan teh panel. Gitu. Padahal dengan konsep pikirannya udah jelas gagal. Keke we. Gitu para we. Tuh, jadi apa-apa yang Allah sampaikan pun gak masuk. Kenapa? Karena dia terhenti dari apa yang sudah diterima, yang sudah ada program dalam dirinya. Dikunci ku Allah. Mau dikunci kumaha kalau berarti? Apa yang terjadi kalau dikunci? Nu di luar tuh bisa asup, nu di jero tuh bisa keluar gitu. Jelema modal kunci. Bisa asup di luar. Gitu. Di luar bisa kalau nu di jero bisa keluar. Di luar bisa asup. Gitu. Da kuncina anu mau kabur. Gitu. Padahal kunci leutik. Tuh segede WC. Coba. Ya, jadi isyarat naon seringkali pikiran perasaan kita itu tertutup, terkunci sebetulnya oleh hal-hal yang kecil. Apa yang dinamai oleh manusia kecewa, apa yang dinamai oleh manusia duka, apa yang dinamai oleh manusia derita, sebetulnya kalau dia mau sadar itu hal kecil sebetulnya. Jangankan persoalannya, dirinya pun kecil. Gitu. Bumi ini juga kecil. Kecil itu harus ada perbandingannya. Maka kalau dibandingkan dengan matahari, bumi ini 1/1.000.000 kali matahari. Kecil besar? Kecil. Bumi itu teh. Komo Indonesia.
Kamu Jawa Barat, kamu kota Bandung, kamu mah didinya, lah semua katingali. Imahna geus teu katingali kamu urangna. Gitu. Tapi karena satu dan lain faktor, keangkuhan itulah yang merasa dirinya besar. Tuh. Gitu. Maka siapa yang angkuh, siapa yang dalam perasaannya ada kesombongan, otomatis pintu langit tidak akan dibukakan baginya. Gitu. Mau bisa asuh. Tante teh. Arab kene ayat 40. Tuh, jadi si berkah ini mau turun. Namun dikatakan dosa. Dosa apa? Tuh, dijelaskan ayat 40-nya tuh. Mendustakan dan sombong. Ayo, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Allah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat durhaka. Tuh, naudzubillahi min dzalik. Mau dibukakan gua. Si panton. Jadi itu bisa masuk, bahkan tidak akan masuk surga. Gitu. Saking mustahilnya diumpamakan seperti unta masuk lubang jarum. Coba, masuk lubang jarum mah tutang borok ontana, gitu. Huntu nawai geus masuk. Gitu. Sukuna beuki gede, suku mati huntu. Gitu. Bulu irungna ge mau masuk. Panona semua. Oh. Tuh, naudzubillahi min dzalik. Nah. Jadi mau nggak dapat berkah, Pak Roy? Mau ya. Tuh. Berarti harus memperhatikan hukum sebab. Iman dan takwa. Maka dijelaskan di awal surat Al-Baqarah tuh. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Tunjuk orang bertakwa. Allazi yu'minuna bil ghaibi. Tuh. Wa yuqimuna shalat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tuh, yuqimuna shalat. Salat itu satu amal yang sangat dikenal oleh setiap muslim, bahkan semua orang. Nah, salat ini perintah Allah agar si orang yang beriman dan bertakwa ini terhubung dengan Allah.
Jadi terhubung, terkait, terikat, terpaut. Tuh. Nah. Sholat nih. Dikotakan, atau kabur. Jadi sholat itu sarana, jalan untuk menghubungkan orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Walaupun yang tidak beriman juga boleh sholat, boleh nggak? Boleh. Nggak terhubung dengan Allah. Nah, pertanyaannya, ada nggak orang sholat? Ada nggak orang sholat? Tapi masih benci dengan yang berbeda? Ada nggak? Ada tuh banyak? Kok bisa? Ya bisa, berarti sholatnya tidak berhasil menghubungkan dengan Allah. Ada nggak orang udah sholat tapi senang bertengkar aja? Ada tuh banyak? Banyak. Kok bisa? Ya bisa. Berarti sholatnya gagal menghubungkan dengan Allah. Ada nggak yang orang sudah sholat masih risau dengan dunia? Ada? Kaget saya nih. Ada itu? Kok bisa? Ya bisa. Berarti sholatnya gagal menghubungkan, mengaitkan dengan Allah. Ada gak yang orang sudah sholat, bahkan rajin sholat, ngajarin sholat bahkan? Cabul. Ada? Yang benar? Ada itu? Kaget saya nih. Kok bisa? Ya bisa. Berarti sholatnya gagal. Biti ngomongin Scooby-Doo, itu Scooby-Doo tuh. Kapski, bisa gitunya. Dan nih cerita ke di Inggris, udah gua anjing. Lain anjing di Inggris mah Scooby-Doo, gitu. Tak baju Scooby-Doo. Anjing mah di dia. Itu mah beda. Di dia, anjing. Di itu mah beda. Gitu. Ada gak orang sholat beda cara sholat, ribut? Ada ya? Wah, luar biasa ya. Kok bisa ya? Ya bisa. Berarti orang itu gagal terhubung dengan Allah. Nah, salah satunya nggak ngerti. Itu kuliah. Udah mau di pengajian mau dijelaskan kieu sok jangan. Di kuliah salat teh, wajib salat teh. Teu ditariksa nyambung teu. Da usaha salat mah cara eta mah. Maka ada ayat fawailul lil musallin. Tuh. Cilaka zaman salat. Nu kumaha cilaka teh? Anu gagal menghubungkan. Gitu. Jadi terjawab sekarang. Ada nggak yang sering kita sebut STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Gitu. Itu yang kelompok A. Yang kelompok B sholat terus masih jomblo. Yaitu kelompok B. Ada nggak? Atau banyak? Kok bisa? Ya bisa. Gitu. Ya, dan banyak hal-hal lainnya. Bahkan ada orang sholat, tapi yang diagungkannya bukan Allah. Tuh. Padahal saat dia sholat mengucapkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar.
Tapi kenyataannya yang dibesarkannya bukan itu. Tuh. Ada nggak? Atau banyak? Kok bisa? Ya bisa. Siapa contohnya? Wes. Ya. Uye. Padahal sudah ribuan rakaat sholat. Gitu aja PJ. Mata saya kemarin telepon video call tuh gitu. Karena yang saya tahu Haji PJ itu iman dan takwa. Yang saya tahu. Yang menariknya tuh, yang menarik Quran. Karena kan Quran tuh bacaan menarik tuh. Baik orang yang sholatnya terhubung dan yang tidak terhubung, sama-sama dinamai musholin. Gitu loh, sama-sama. Artinya yang di surah Al-Ma'un yang fawailul lil musholin, kelihatannya gitu, kayak khusyuk gitu sholatnya kelihatannya. Gitu. Kelihatannya gitu. Secara kasat mata gitu. Ternyata sebetulnya nggak tembus ke perasaan dan pikirannya itu. Gitu. Nih, kan orang yang terhubung sebut apa tuh? Sebut musolli itu. Ayo kita baca coba. Manopri silakan di sini tuh, Mr. X kesepian. Jangan dipisahkan, sakit rasanya. Ayo. Sakit lah. Ayo surat Al-Ma'arij. Ayat 19 sampai 21. Kemana Ajis eta? Mot. Kain pikeun Ajis penting. Ada kopi. Ajis. Kain pikeun. Ajis yang bingung si Ajis. 19 sampai 21. Ayo silakan baca. Pak Igo deh, bisa baca, kasihan Pak Igo pengen ngaji, saya udah WA sama saya. Kok bisa? Ya bisa lah. Gitu Gun. Ya Indonesia bisa-bisa aja gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا Cok, jadi illal musallin Allah. Jadi allazina hum ala salatihim daimun. Allah. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa keburukan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang selalu setia mengerjakan sholatnya. Oke, jadi ini harus kita pahami nih teman-teman. Perasaan kita kan seringkali dalam dualitas tuh. Kadang suka, kadang duka gitu. Nah duka teh, teu apal gitu. Bingung teh. Teu apal gitu. Manggarski ari eta sabaragana gitu. Duka.
kadang bahagia, kadang menderita. Ini memang ini sudah begini ketentuannya. Dan kita kebanyakan sering beranggapan suka dan duka itu terpisah. Kita sering beranggapan bahagia dan berita itu dua hal yang berbeda. Padahal ini adalah satu kesatuan. Gitu. Pernahkah Cimot merasakan duka? Di mana tempatnya? Hati yang itu. Pernah suka juga? Di mana? Itu juga. Pernah merasa suka dengan orang tua? Pernah dengan orang tua pun berduka? Pernah sama istrimu suka? Pernah. Dengan istri juga kamu berduka juga? Ya Allah. Nah, satu kesatuan tuh. Seperti dunia akhirat satu. Seperti kita pun dengan Allah satu. Wahid. Gitu. Saat ada situasi yang datang dan dirasakan duka, sebetulnya si suka pun di objek yang sama. Tapi nafsu seringkali mengatakan, singkirkan. Tuh. Buang. Putuskan. Padahal si sukanya pun ada di situ. Itu. Saya tadi sampai keliling sebelum ke sini, cerita dengan istri saya sampai keliling komplek. Alhamdulillah nih sekarang ya. Terbukti suka dan duka itu satu apa? Dulu tetangga-tetangga kita penghantar duka, isolator. Sekarang kok berubah menjadi duka, berubah menjadi suka. Padahal orangnya sama. Ya ini ya. Nah itu ya cahaya, ya api juga. Ya nur, ya nar, ya ini juga. Tergantung kamu fokusnya yang mana, mau diambil yang mana. Gitu. Nah, jadi ketika duka itu datang, sebetulnya si suka itu bersama dengan itu. Cuma tadi ada jarak. Gitu. Maka Allah menjelaskan, setiap hal apa yang ada di dalam bumi, termasuk di dalam dirimu itu, dia datang berpasang-pasangan. Siapa itu? Paham sekali siapa itu? Hah? Surat Yasin nanti lo genep. Ya. Surat masyhur ini ya. Silakan baca. Itu tuh, coba fallen. Subhanalladzi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة 36. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Allah.
Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Maka menjelaskan Al-Quran, bahkan hadis pun menjelaskan begitu. Ketika kamu mengingat Allah, pada saat itu pula Allah mengingatmu. Wazkuruni azkurkum. Bahkan dikabarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang bersolawat kepada Nabi, maka pada saat itu pula Nabi membalas salawatnya itu. Cuma tadi itu masuknya kepada yang kamu nggak tahu. Dah hayang nakadenge berenang. Wah, anggar disaka juri kadenge mah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Abu sakuburan teh pon. Waalaikumsalam. Ngabret pasti dirinya. Tuh sudah main ban lewat kuburan Mas Lin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan krik ya. Waalaikumsalam. Wah, ngabret. Tuh nya cenah dirinya yang dijawab. Lamun sieun. Nu wani pan jadi terbongkar rahasia. Bro, kumaha lang kubur teh. Tuh, ya ini geus teu rahasia deui. Eta cek anu di ahli kubur teh. Kopi heula teh. Mun bisa mah jeung Indomie nogan. Nah, jadi innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia diciptakan suka mengeluh. Kapan mengeluh itu tiba? Kapan? Mengeluh tara. Kapan? Saat ada duka yang dirasa lewat peristiwa, lewat orang, keadaan, bahkan lewat kesehatan. Aduh, tas tilu dinten teh nakeun we atuh. Betul. Nah. Iza masahu syarru jazua, apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Tuh. Dan apabila mendapat kebaikan dia menjadi kikir. Tuh. Illal musallin, kecuali orang-orang yang terhubung dengan Allah melalui amal sholat. Jadi musolli itu orang yang sudah bisa melaksanakan sholat. Dalam arti dia sudah mengerti hakikat dan syariatnya itu. Dan yang mendorong dia sholat itu betul-betul dari dorongan iman dan takwa, bukan dari yang selain itu. Karena kalau sholat yang dilakukan bukan dari iman dan takwa, pasti hasilnya nggak seperti yang Allah isyaratkan. Gitu. Bahkan tuh alladzina hum ala sholatihim daimun, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya, mereka yang setiap setia kapan dan dimanapun menghubungkan dengan Allah. Tuh, akhirnya terikat dengan Allah, terkait dengan Allah, terpaut dengan Allah. Dan akhirnya punya akses dengan Allah. Kalau handphone Pak Roy terhubung dengan satelit, apa yang bisa kamu lakukan dengan handphone itu? Apa cuma satu? Banyak. Bisa telepon? Bisa. Bisa WA? Bisa. Bisa kirim data? Bisa. Bisa narik data? Bisa. Download? Bisa narik data tuh download. Tah gambaran kayak gitu. Isyarat yang begitu jelas. Lain dengan apa yang diisyaratkan lewat surah Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ta eta mah anu salatna
gagal menjadi sarana menghubungkan dengan Allah. Masih we anggar keji, anggar we munkar, anggar we beki pasaya, anggar we uring-uringan, anggar we amak-amakan, anggar we geuleuh ka batur teh. Anggar menolak yang berbeda, menghakimi orang. Tuh. Anggar ego we anggar. Tah eta teh nu gagal salatna. Itu. Karena sementara ini kan kita hanya terhenti diajari sesuatu hanya melaksanakan saja karena wajib, udah gitu aja. Semakin lama bukan makin anteng, beki berat tabun lain iman mah. Gitu. Maka sholatah sampai mati, jangan baru mati ingin disolati. Terus mah sholat tara sepanjang hirup tiba-tiba ipas paeh yang sholatkeun dol dihareup deui. Batur nang tuh ngagoler maneh mah. Ka era. Batur narang tuh ngagoler simut di kau. Gitu. Tak alhamdulillah kita masih hidup. Alhamdulillah sampai hari ini gitu ya. Kita masih bisa mandi sendiri. Karena pada saatnya nanti kita akan dimandikan orang lain. Pasrah wae ku cihaneutnya mangga, citis mangga gitu. Geus aya nu ngamandian geus alhamdulillah. Alhamdulillah kita sekarang masih bisa pakai baju sendiri. Nanti pada saatnya akan dipakaikan kapan oleh orang lain. Alhamdulillah enak orang masih kena bisa ngalengkakeun ka masjid sorangan, engke mah diabringkeun. Kemun aya nu ngabringkeunana eta kitu. Loh kok bisa? Ya bisa. Banyak orang mati tidak diketahui. Coba jasadnya pun gak ditemukan, diabringkeun naonna? Ke boneka gitu maksudnya. Ai mah syariatna boneka we. Teu bisa kitu. Gitu. Alhamdulillah kita masih bisa baca Quran sendiri. Pada saat nanti kita akan dibacakan Yasin dan tahlilnya. Siga no kami di Imam Mangpirli kan Yasin dan tahlilnya. Bersyukur, tamak udah bersyukur. Ya, syukur. Nah, jadi sampai sekarang kita masih punya waktu. Kira-kira orang di mana ya? Apakah hanya ukur cungklik cungkedang ruku jeung sujud hungkul tapi eueuh maknaan urang teh? Tidak berdampak. Gitu. Atau yang diharapkan oleh Al-Qur'an terhubung dengan Allah sehingga memberikan isyarat tanha anil fahsya'i wal munkar tuh. Maka dia akan terhindar dari keji dan munkar. Lain jadi pelaku. Nah kan geus keri di wae, coba urang geus kabeuting ngali. Ada geus aya nu kieu di patut cai teh geuning. Tuh. Akhirnya orang-orang bodoh apa kata mereka? Tuh, nu salat lagi kitu. Tuh. Tapi urang mah teu salat teu kitu. Sok mending mana? Tuh, coba. Gitu. Iya, kalau Anda kan berorang filosof. Kalau orang awam enggak gitu. Orang yang awam tuh mendingan teu salat lebih bager. Coba. Dan itu pertanyaan salah dipaksakan dijawab oleh orang yang ngerti. Ya salah lah jawabannya juga. Dan itu akhirnya menjadi akumulasi. Gitu. Bahkan boleh jadi itulah yang ada dalam pikiran banyak orang. Tapi tidak terucapkan. Naon? Masjid nyari sepi. Boleh jadi. Ada pikiran-pikiran yang mengganggu. Gitu. Yang dipahami oleh perasaannya sendiri tanpa ditanyakan pada orang yang ahli. Gitu.
Tuh, maka kalau tidak ada pembuktian ya susah. Terlebih orang hari ini. Jadi dari handphone kita bisa belajar. Jadi orang yang terhubung itu akan mendapatkan berkah dari langit dan bumi, berkah alam semesta. Rabbul Alamin. Dia akan punya kekuatan manifestasi. Kalau handphone Anda terhubung, bisa menarik? Bisa. Narik apa? Narik data bisa. Download video bisa. Orang yang terhubung dengan Allah, dia akan punya kekuatan untuk menarik setiap apa yang diharapkan. Bahkan itu kalimat terkesan menarik. Sebetulnya bukan, tetapi itulah yang akan datang kepada mereka. Berkah langit bumi itu. Barakati minas samawati wal ard. Kemampuan untuk menarik setiap apa yang diinginkan. Contoh. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, menurut teman-teman terhubung dengan Allah. Nah, kan awalnya sorangan. Kan dia sama sendiri. Dapat wahyu di Gua Hira kan sendiri, nggak banyakan. Tapi dari sendiri itu menarik jumlah orang yang tidak tanpa batas sampai sekarang lintas zaman. Coba. Itu masuk kita. Kita tertarik. Walau tidak berjumpa wajah kita. Tidak sekedar tempat yang mana menjadi medan dakwah beliau Mekah Madinah. Persia pun tertarik masuk Islam. Romawi pun tertarik masuk Islam. Coba. Eropa pun tertarik masuk Islam. Afrika pun tertarik masuk Islam, padahal dengan seorang Muhammad. Coba. Bahkan tempat tinggalnya, tempat dilahirkannya, kota Mekah Al-Mukarramah, sampai sekarang orang tertarik untuk datang ke sana walaupun dalam posisi sakit, stroke. Kursi roda. Berangkat wae Bapak, angkat. Walaupun begini, ya, mati, tidak apa-apa. Saya nonton televisi, ada seorang ibu yang truk sebelah. Ibu, apakah Anda tetap mau berangkat? Ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wios lobaan. Wios. Kita sering berkata, di hari tertentu, lamun datang ke mall mah entong saminggu rek lebaran. Naon sabab? Pinuh. Sapinuh mall asiga Mekah sia. Nyokot barang anteng biasa tuh sukon. Tapi di Mekah mah hayang nyepeng Hajar Aswad mah silih siku. Pogo. Oi. Can pernah urang balanja silih siku. Walaupun pinuh sa toko eta. Pernah teh bare? Oh, mata wios lobaan, wios. Karena di tempat lain kalau banyak orang lebih baik menunda. Lamun ka Pangandaran tahun baru loba jelema, padahal saloba jelema di Pangandaran tahun baru, mau asal loba jelema di Mekah. Coba. Benar tuh?
Tuh tinggal siga sirem. Can pernah pantas siga gitu. Angger ada ruang kosong. Tapi jelema hayang kalinya. Kunaon? Tertarik. Kebetot. Sehingga orang yang betul terhubung dengan Allah tidak usah mencari pun, semua akan nempel dalam hidupnya. Berkah langit bumi. Ya sih, jong-jong. Nggak kebagian ke mana Allah. Itu kudu pogo. Dia kan pangrok atau pogo. Betul lanjut. Oi. Coba. Badai ka Mekah asli gitu, mohon. Wesana jauh. Wios. Ka WC ke jauh sih. Ieu mah kieu tinggal kadinya. Tah mun di ditu mah kiihna mesti di dieu. Waji, aya katutung jalan wesana. Tuh, pernah. Tuh katutung jalan kumaha cuma kiih teh. Pangkalan ojek. Lamun klepna dol mah geus keluar werwor seueur dinya. Jauh barukan kumaha coba. Iya. Mata ngadoa kayak di ditu mah ulah kiih we. Naon riweuh. Ke salat kiih wah geus mah bisa asup deui. Masih di urang mah kosong kene. Pas adzan Jumat teh lowong we. Bisa dihareup. Tah, kemarin pan libur, sananya budak orang, Baim. Tadi ke masjid Jumatan. Datangnya berapa? Pas azan. Iya, kenapa pas azan? Suka ngantuk, Bapak. Wah, kayak Pak Haji aja suka ngantuk. Duduk di saf keberapa? Saf kedua. Tuh, pas azan saf kedua. Coba. Luar biasa. Jadi itu mah wah, 4 jam memeh ada yang semua kebagian. Coba. Masih di mana? Orang sholat di mana? Tapi hari ini, naik pesawat, padahal pesawat kendaraan yang paling beresiko tinggi. Bas mogok di darat kene. Pesawat mogok, gas mau orang. Coba, wios, dan coba. Leres, motor ispa mogok step, oke, kieu sigapski. Pesawat tapi step, gas mau orang. La haula wala quwata, eta kupolna gitu. Padahal naik pesawat pun, iya sekilas paling enak, iya paling cepat, tapi resikonya pun paling tinggi itu. Kunaon sabab? Punya kekuatan manifestasi. Itu bukan dilatih, anugerah dari Tuhan. Jadi berkah alam semesta akan datang tanpa henti dan tanpa batas. Kunaon sabab? Heuda Allah nang barengan jeung si eta tuh. Rezeki tanpa batas. Kunaon sabab? Karena nyambung jeung nu menggam rezeki. Anu mengenggam rezekina jeung manehna barengan terus. Gitu. Ilmu tanpa batas. Kunaon sabab? Karena dia yang maha berilmu selalu bersamanya. Kekuatan tanpa batas. Naon sabab? Karena dia yang maha kuat selalu bersamanya. Cinta yang tanpa batas. Kenapa? Karena yang maha mencinta selalu bersamanya. Coba.
maka wajar sosok Nabi Muhammad SAW disegani oleh kawan dan lawan. Jadi lawan ge mikir-mikir rek ngarang teh kudu ribuan jelema. Orang asa urang. Itu. Ya. Untuk menangkap seorang Muhammad, orang-orang musyrikin sampai nurunkan kekuatan yang berbentuk manusia hingga ribuan dan tak pernah tertangkap. Coba. Can pernah katewa, can pernah disekap, coba. Can pernah terperangkap juga. Kenapa? Karena selalu bersama dengan Allah. Hal itu pun sebetulnya akan didapatkan bagi siapapun yang mau menghubungkan dengan Allah. Dalam mata pilih kasih itu panca kaki. Sempel aja mata gitu. Sok, cobaan ku didinya. Keren nggak? Keren. Bahkan hal-hal yang diinginkan itu akan benar datang seperti peluang, kesempatan, jalan-jalan kebaikan yang diinginkan oleh setiap insan yang terhubung selalu terbuka lebar. Bahkan Al-Quran memberikan isyarat justru kebaikan itu mudah, kesulitanlah yang susah. Laha makkasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi maksiat mah hese gitu. Kudu daya yang besar ditambah tak jarang mahal. Maksiat mah hese deh. Kudu butuh skill gitu. Nah, bener tuh. Pada contoh jinah maksiat lain. Dosa lain. Hese atau babari? Hese. Tejongjon nih. Tejongjon itu. Udah gitu. Gos gitu teh mayar nih gitu. Tapi aya nu luar biasa teman-teman, tapi abi gaduh nu gratis teh. Daripada mah nu gratisan wae. Itu bener teh. Jadi laha makasabat walaiha tasabat kanaraka teh hese kacida. Tapi na jelema bet hayang kanu hese. Oh. Durhaka orang tua hese teh. Hese tuh. Hese gitu. Bahkan pas saya jeung pamajikan ge hese. Saya mah gitu. Mantap mengadenge musuh pasnya sekadang sok. Eta kumaha sih carana gitu Hese urang mah kumaha gitu mimitina gitu kot ka mah lancar we gitu. Hese bingung saya mah. Gitu. Ya. Kumaha bisa gitu teh hese. Tah, sunnah Nabi Muhammad. Jadi kekuatan manifestasi ini pada akhirnya orang yang terhubung dengan Allah itu akan dicintai oleh banyak orang. Sampai orang-orang yang jauh pun akan datang demi ingin meluap. Nah, kumaha kitu sono euy, tuh katarik eta teh. Gitu. Ada yang mengucapkan, ada yang diam-diam. Gitu. Gitu. Diam-diam menyimpan rasa teh. Allah. Ginding. Tong boro orang dahareun ge sono ka si eta mah. Kopi sono ka si eta mah. Tapi lamun teu nyambung jeung Allah boro-boro jelema. Tumis kangkung. Kepira dayang manggih ini mana? Tepira surabi. Surabi, Pak.
Date sanoeun Surabi oge. Muncul perasaan geus lillah teu dahar Surabi, heuh teu sanoeun teh. Oncom we teu rindu kali dia mah oncom gitu. Bahkan aya nu mung asupkan awakna daging teu meunang asup coba. Bukan asup, gula teu meunang asup. Uyah teu meunang asup. Gitu. Padahal bandahareun teh ngeuna teh lamun di iyahan. Iyahan. Gitu. Nu sono teh virus, itu teh bakteri, sono. Aing asup ka imah kawaga, kita waruga si Cecep abus bring. Padahal geus di masker. Ngadas seanger. Sono aing asup, hayang abus kana paru-paruna. Bus jadi we akhirnya bengek tuh. Hah? Ngabus teh virus, bakteri karena itu. Sono. Gitu. Ya. Ginding teh coba. Ih, ginding. Tuh. Coba baca tuh. Eta surat naon? Surat Al-Lail tuh. Wa man a'ta wattaqa. Ayat seberapa teh? 17-nya. 7. 8. 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man Oman Atta. Ayat 5. Nah, 5 ini. wa amma man a'ta wattaqa Encan terus. wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Cukup. Allah. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya balasan yang terbaik, maka kami akan lapangkan baginya jalan kemudahan. Tuh, ningali. Namun cenah berkah alam semesta akan datang sendiri sesuai dengan caranya masing-masing tuh. Terus Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan balasan yang terbaik, maka kami akan memudahkannya menuju jalan kesengsaraan. tuh, wa man bakhila wastagna tuh. Padahal si kazaba wastagna ini bisa jadi sholat. Udah sholat pakai jang sawe ge meunang. Tapi lamun dalam benaknya, dalam kolbunya ada tuh kazaba, mendustakan, wastagna dan merasa cukup. Maka walaupun dia sholat, sholatnya tidak terhubung dengan Allah, tetap yang datang dalam kesulitan. Gitu. Ada kan begitu? Ada banyak. Kok bisa? Bisa. Siapa contohnya? Fulan bin Fulan ya. Yang kedua tuh, maka orang yang terhubung dengan Allah seperti handphone kita terus ngagatang jeung power bank. Coba. Berkurang nggak tuh energi baterai itu? Hah? Stay.
Tuh, saya tadi teh mawa ieu. Charger iPad poho kabal ka bawa. Tuh. Sambungkeun kana handphone ieu. Geus ngagateng terus. Walaupun dengan perantaraan kabel. Lamun jeung Allah mah nir kabel. Jadi dijelaskeun teh supaya orang ulah katipu ku tenjo. Karena banyak orang yang sekilas seperti menampakkan iman dan takwa dengan pakaiannya, bahkan melaksanakan sholat, tapi dia kalau tak terhubung mah akibatnya tidak akan didapatkan. Nah, kaji sana kekuatan manifestasi. Yang kedua, energi tanpa batas. Orang itu akan selalu kamu lihat selalu bersemangat. Orang itu kalau kau jumpai kapan dan dimanapun selalu bertenaga. Orang itu selalu bergembira. Bahkan dia punya kemampuan siap menghadapi tantangan-tantangan hidup. Apapun yang terjadi. Gitu. Dia mah sholat ngulapes anggar. Galau anggar. Risau anggar. Uring-uringan amak-amakan agar. Cing-cirining fawailul lil musallin. Maka kabar-kabar yang tadi dari si fulan bin fulan tanggal 6 bulan 6 ini sebubar. Ya bubar-bubarlah, enggak apa-apa. Dolar naik 17.600 itu jadi masalah ke orang mah. Naon sabab da teu boga dolar? Lamun orang kamari nabung dolar mah naik atoh orang. Karena orang meuli ke harga 15.000. Ayeuna naik 17.600, makanya boga 1 billion dolarnya gembira. Cair kan? Si turun deui. Gitu. Dia kan depositnya dolar itu mah. Aduh orang. Kita ini hanya sebagai pewaris kurang oge. Nernakeun hayam henteu, ngendaogeun henteu, tapi endaog aya wae. Melak pareh henteu. Mantuan panen henteu. Tandur henteu gitu. Tapi beas aya wae, coba. Melak bako henteu ada di dinya teh. Nyiksikan bako henteu, tapi udud aya we. Tapi pikiran teh anggar galau, kocak kamu nolak sorangan jadinya. Beneran? Kamu nolak sorangan jadinya. Cacak tinggal menikmati. Gesusah luar biasa. Kamu nolak sorangan bingung. Tadi tuang naon teh. Coba melak sorangan bersama deketan dirinya. Pernah melak sekali we. Setangga ge can pernah ting nu kumarupana gitu nyaho dirinya. Bener teh? Teu apa? Ai pare mah sering ningali ketan kumaha teuing udah teu apa. Tapi dongkap we ulen-ulen butut wae mah. Gitu. Jadi energi tanpa batas. Kunaon sabab? Nyambung terus. Ditongkat tipu abi mah teu nyambung gitu. Gitu. Oke, coba lihat tuh. Jadi energi yang tanpa batas itu yang diterima oleh nabi dan para rasul dan para sahabat. Sekalipun mereka bukan nabi, ketika datang tantangan yang luar biasa yang bisa menghilangkan nyawa sekalipun, mereka menyambut dengan gembira. Coba, kematian pun disambut gembira. Atau inikah yang Allah janjikan? Gas gitu. Tonton dah.
Nomor cantik tuh. Al-Ahzab 22. Surah 33 nomor 22. Coba. Jangan baca tuh. Pino, jangan Pino. Wah, haji kena sariawan. Yawan wae. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Allah. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Benarlah Allah dan Rasulnya. Hal itu justru makin menambah keimanan Luar biasa. dan keislaman mereka. Tuh kieu rupana nu iman mah. Ieu mah karek hujan gerimis we ge lah. Cacak hujan suci teh kotor. Nah, ya asup deui. Hujan. Karek hujan gerimis geus keueung. Karek peluk jeung batu keueung. Aduh, jauh kana paeh padahal mah. Ieu mah pipaeheun nyampe marawa samurai bawa badog mah panah mah tumak itu jelema teh lain marawa kopi. Kan perang Ahzab teh bersekutu musyrikin jeung orang Yahudi. Gitu, siga enak Amerika jeung Israel, gitu. Tapi disambut, inilah yang Allah janjikan. Tuh. Gitu tanya. Gitu. Kacau. Kunaon? Karena saya juga aneh, kok kenapa banyak sebagian paling tidak orang-orang yang ngaku kitab sucinya Quran kok gak mau bahas Quran, heran. Bahkan menghakimi orang yang bahas Quran dengan banyak hal, tafsir apa, menurut siapa. Pakai akal mana itu, kartin teu. Heran. Jadi nu kieu-kieu ge teu ngarti, kadang-kadang oh nya, mana mating macan naon atuh selesai. Ting nu diajina naon? Cenah kitab pokok urang teh Quran. Betul enggak? Ada kalau nggak gitu? Kok bisa? Ya bisa. Karena terkena doktrin-doktrin yang berbalut agama itu. Luar biasa. Biasa di luar. Jadi dianggap aja normal tuh. Padahal Allah beri isyarat. Ketika orang-orang mukmin tuh tinggali melihat golongan-golongan yang bersekutu di mana? Di medan Ahzab. Melihat ngabring bareng yo pan make kuda, make gajah, make onta. Lain maliwat. Gitu. Lain maliwat. Rek menghabisi, coba. Apa yang mereka katakan saat mereka melihat itu? Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Nah, da geus aya kabar iman teh bakal diuji teh ya. Nyawa bakal diuji.
Naon maksudna? Geus sadar tan hirup teh lain nu anjeun. Gitu. Aina sapa dia ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ting nyarap ting teu. Dites ku Allah, cik. Kurunyung eta pasukan pada waktu itu. Tuh. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Tuh. Dan apa yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Luar biasa. Karek kurunyung pemajikan rudat hiji, pemajikan urang pemajikan batur. Langsung ku kalau cai. Lieuran. Cai. Brengsek kan. Gitu. Cacak pamajikan teu moal bedog, teu moal sabar, teu moal rudal. Ku halis sungkul. Langsung ambiar perasaan teh. Aduh, ya Allah. Betul tidak? Gitu. Jadi ieu mah langsung sambut tuh, bahkan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka tuh. Bahkan minal mu'minina rijalun shadaku ma ahadullah alaih. Di antara orang mukmin itu ada yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur. Tuh, tepaut gugur kalimat lagi. Dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Allah. Gendengnya tai kan orang bercermin karena kurang ngarah diakurkeun jeung hirup urang. Kitu teu anjeun pan pedoman urang ieu teh cenah. Itu imah kan ukur di pandangan hidup aku dipandang. Bejeung teh hirup-hirup. Ya, jadi lamun pilih mah masih kena ngora. Gitu. Dipandang, hirup. Tapi lamun tama waktu cukup dipandang, kudu dipegang. Dipegang baru hidup. Gitu. Ya. Tapi kalau untuk Abdul Salam ya cukuplah jadikan pedoman hidup. Allahu Akbar. Tuh, ayat 4 tuh, tinggal itu. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya tuh. Dan mengazab orang munafik tuh, tinggali. Wa yu'azibal munafiqina tuh. Munafik salat enggak? Salat munafik teh. Tapi gagal menghubungkan dengan Allah. Anger we tuh. Ucapannya dusta. Tuh, janjina meleset tuh. Diamanati hianat gitu. Akhirnya tuh hidupnya diliputi dengan sesuatu yang mengerikan, menyakitkan, mengecewakan, dan hal-hal sesuatu yang tidak diterima oleh nafsu. Akibat buah tangan mereka sendiri. Itu so Nabi Muhammad. Nah, sehingga yang ketiga tuh karena kekuatan manifestasi energi tanpa batas seotomatis punya daya tarik pribadi tuh. Daya tarik inilah yang melahirkan kalau anaknya hormat. Nah, hormatnya dikarenakan daya tarik, sebutnya karisma. Istrinya hormat. Sebutnya non cenah? Solihati hafizoh. Hafizoh. Hafizotun. Qanitoh.
Kan istri satu dua tuh, solihatun wa qanitatun. Qanitatun misalnya qanitat teh hormat. Hormat kepada suami dikarenakan kebaikannya, bukan karena kejahatannya. Ayo kejahatan malin hormat sieun tuh. Dia tarik. Disebut teh bahasa urang mah aura. Menebar aura positif. Itu. Sehingga kemanapun si orang ini hinggap, ngenclek, diuk, pasti ketika pulang melahirkan kesan. Si kesan itulah yang terakumulasi menjadi rindu. Tuh. Si rindu ini mendorong untuk pertemuan demi pertemuan dijalin. Rindu adalah jalanan mana waktu mana termuam demi pertemuan. Halo. Gitu. Tilu ieu dibikeun ku Allah, guys. Hidupmu tidak akan sama. Hari-harimu tidak akan pernah sama. Moal aya perasaan asa kieu wae, jauh. Hari kemarin sudah jelas tidak sama dengan hari ini. Dan hari esok pun belum tahu, tetapi kemungkinan apapun yang terjadi, si orang ini akan sanggup menjawab. Naon sababna? Barang jeung Allah. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, dan jangan bersedih. Ini cuma permainan aku aja. Maka mainkan. Itu main aja udah. Ya, sudah ada manfaatnya. Cukup lah. Di gua kami mau loba. Oke, semoga ada manfaatnya. Terima kasih kepada Semesta Film yang selalu meliput kita di sini. Semoga menjadikan amal jariah. Oke, kita tiktokan silakan. Innallaha as-sabirin. Gitu. Karena seringkali kita terprovokasi dan itu memang perlu latihan. Dan latihan itu lama. Tidak akan selesai dalam satu malam, seminggu, setahun, 10 tahun pun belum tentu bisa. Gitu. Saking mengisyaratkan bahwa itu sesuatu yang sangat mahal dalam pandangan Allah. Gitu. Tetapi kebanyakan manusia berputus asa. Gitu. Ya, baik kok. Coba Bang Pirli, silakan Bang Pirli.